Selamat pagi 9A. Pagi, Bu. Terus pelajaran apa tadi? Matematika. Ada tugas matematika? Ada. Oke. Berarti kalau sekarang Ibu masuk, berarti kita belajar apa ya? Bahasa Indonesia. Kalau gitu, ketua kelas yuk pimpin doa dahulu. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 9A. Sepertinya wajahnya terlihat berbahagia. Ada tugas bahasa Indonesia? Tidak Ada tugas ya. Oke, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, Ibu mau mengecek kelengkapan, kerapihan, dasi, gesper, kuku. Apakah sudah rapi semuanya? Dicek kolong-kolong mejanya ada sampah atau tidak. Yang ada sampah yuk dibuang dulu. Habis itu cuci tangan. Ayo, ayo. Yang di kelas kalau memang sudah rapi sambil disiapkan materi kita berikutnya. Bab 3 ya. Oke, dasi semuanya? Tiga semuanya? Oke, Ibu mau cek kehadiran dahulu. Aldian Syah. Hadir, Bu. Hadir. Ahmad Arfareza. Hadir, Bu. Hadir. Amira Bakis. Hadir. Anggita. Hadir. Hadir. Angeli. Hadir. Anissa Maulida. Hadir. Aisel. Hadir, Bu. Hadir. Bernadette. Hadir. Carlos. Hadir, Bu. Hadir. Cesa. Hadir. Christopher. Hadir, Bu. Hadir. Lecia. Hadir. Suwandi. Hadir, Bu. Hadir. Dandi. Hadir, Bu. Hadir. Deani. Hadir, Bu. Hadir. Delvin. Hadir, Bu. Hadir. Irlen. Hadir, Bu. Hadir. Farah. Hadir. Fatima. Hadir. Gajia. Hadir. Kayla. Hadir. Lutfia. Hadir. Miftahul. Hadir. Andika. Hadir, Bu. Hadir. Nova. Hadir, Bu. Hadir. Aji. Hadir, Bu. Beri tepuk tangan untuk Aji, kemarin habis meraih juara 1 di Taekwondo di Bali. Gufron, Ya, saya, Bu. Hadir, Bu. Ramdan, Hadir, Bu. Hadir. Sultan, Hadir, Bu. Hadir. Raya, Eva Lufena, Hadir, Bu. Hadir. Rezi, Hadir, Bu. Hadir. Rido, Hadir, Bu. Hadir. Safira, hadir. Tanaya, hadir. Zahratu, oke. Berarti yang nggak masuk itu adalah Anggita dengan itu ya, oke. Masih ingat materi sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ladies and gentlemen. Apa aja yang udah pernah kita pelajari tentang siapa? Pegang bareng salah dan unsur. Oke, kita nggak perlu lagi melakukan teks diagnostik ya, karena kita sudah ke pertemuan ketiga hari ini dan nanti akan berkelompok. Tapi sebelum berkelompok kita kilas balik dulu materinya. Pertama kita udah belajar mengenai unsur dari terus ada juga struktur dan ada juga kaidah kebahasaan. Oke, kita mau membahas dari yang berurutan dulu. Ada yang masih ingat tentang urutan struktur dari cerpen pendek? Ada berapa dulu? Ada yang mau membantu ibu menerangkan? Jadi, ada dua. Oke, Dandi 1-2, Gufron 3-4. Dandi. Struktur pertama adalah orientasi.
Oke. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Jadi yang pertama ada orientasi, yang kedua ada rangkaian peristiwa. Peristiwa. Lalu yang ketiga keempat apa Bu Fran? Yang ketiga terdapat struktur komunikasi. Pada bagian ini cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Lalu yang keempat, struktur resolusi. Bagian ini akan menceritakan solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai telah berhasil pada bagian ini. Akhir cerita akan ditampilkan. Akhir cerita ditampilkan. Oke. Kalau coba kita salaman dulu, kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Bu Irfan. Nama saya Muhammad. Oh, Muhammad Rangga. Itu Ibu lakukan orientasi ya. Lakukan struktur yang pertama. Lalu yang kedua, hadir di tempat, bercerita, mengobrol dengan teman-teman. Itu disebut dengan struktur rangkaian peristiwa. Lalu yang ketiga, marahan, disebut dengan orientasi. Tapi kalau baiknya itu disebut dengan resolusi. Pertanyaannya, bolehkah struktur diacak? Struktur tidak boleh diacak karena dia harus. Nah, kalau kita mau membuat si struktur menjadi bagus agar cerpennya menjadi menarik, kita butuh apa kira-kira? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasan ada berapa? 7. Yang pertama, kalimat lampau. Apa itu lampau? Masa lampau itu sama dengan lalu. Masa lalu. Yang kedua, kronologis atau temporal. Emang konjungsi kronologis apa sih? Urutan waktu. Ada pertama tadi kalimat konjungsi kronologis. Yang ketiga, dialog tuh kayak gimana? Cirinya penggunaan dan berarti ganda atau dua. Itu disebut dengan dialog atau percakapan. Setelah ada dialog, kata kerja, nama lainnya. Setelah kata kerja, nama lainnya. Adjektiva. Lalu majas ada berapa? Ada 1, 2, 3. Oke, kalau majas yang seolah-olah benda mati menjadi seperti makhluk hidup disebut majas personifikasi. Kalau majas perbandingan tapi langsung metafora apa simile? Bukan smile ya, simile. Satu lagi majas apa? Majas perbandingan langsung. Itu disebut dengan kaidah kebahasaan. Setelah kaidah ada apa yang kita butuhkan? Unsur. Siapa yang butuh unsur? Ada berapa unsur? Kalau kita ibaratkan dengan tubuh, unsurnya apa aja? Intrinsik dari contohnya apa kalau tubuh? Paru-paru, lambung, usus, ginjal. Oke. Kalau ekstrinsik, contohnya kacamata. Itu disebut dengan ekstrinsik. Nah, kalau ekstrinsik dibagi lagi nggak kira-kira? Iya. Oh, dibagi jadi berapa? 7 apa 2? 7 apa 2? Ekstrinsik. Ada 2. Apa yang pertama? Latar belakang penulis. Yang kedua, nilai budaya. Oke, coba kamu. Kalau nilainya yang berkaitan dengan kehidupan, nilai moral. Kalau berkaitan dengan masyarakat, sosial.
pelajari? Ada Nah, hari ini seperti yang kemarin kamu sudah mempelajari mengenai struktur dan unsur cerpen, maka hari ini kamu akan mempelajari mengenai tujuannya. Yuk, dibaca bersama-sama. Oke, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui gaya belajar dengan minat belajar kamu masing-masing ya? Ada yang suka menulis, membaca, berbicara, menonton, dan berdiskusi. Nah, nanti kita bikin kelompoknya sesuai dengan gaya bahasa, gaya bicara, gaya belajar kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok menulis, siapa yang suka menulis? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 orang ya? Oke. Ibu mau nanti nama-nama kelompoknya nama-nama warna. Oke. Kelompok 2 membaca. Siapa yang suka membaca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kelompok yang suka berbicara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kelompok yang suka menonton? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok yang suka berdiskusi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kelompok menulis, kamu mau nama kelompoknya nama apa? Orange. Kelompok membaca? Merah. Kelompok berbicara atau bercerita? Biru. Oke. Kelompok yang suka menonton? Hitam. Oke. Kelompok yang suka berdiskusi? Oke, kalau gitu seperti biasa tanpa suara, yuk rapikan mejanya. 5 kelompok. Rahasia negara ini akan ada LKPD yang akan ibu berikan. Nanti sudah ada petunjuk-petunjuk resminya. Silakan kamu berdiskusi. Tapi sebelum itu, ibu akan memperbolehkan menggunakan handphone, gawai, gadget untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan dari kelompok orange mengambil handphone yang terlebih dahulu. Sudah dapat semuanya? Oke, dalam hitungan ketiga silakan buka bersama-sama. 1, 2, 3. Ada judulnya? Apa judul cerpennya di situ? Oke, nanti setiap kelompok silakan ikuti langkah-langkah LKPD-nya. Ibu sudah memberikan langkahnya sesuai urutan dengan jelas. Nanti kamu diperbolehkan menggunakan media pembelajaran dari buku bagi yang suka membaca menulis, dan juga bagi yang menonton bercerita boleh menggunakan YouTube. Makanya sudah bawa earphone semuanya? Sudah. Bawa headset semuanya? Nah, yang bawa boleh digunakan ya bagi kelompok yang menonton dan bercerita atau berdiskusi. Nanti ibu sambil keliling untuk menjelaskan.
Perkenalkan, nama saya Dadi Dana Diaksari Putra, selaku ketua kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Aulia, absen 29. Perkenalkan, nama saya Karasla Parera, absen 9. Perkenalkan, nama saya Ridal Zaki Parazi, absen 33. Perkenalkan, nama saya Miftahul Latifah, absen 23. Perkenalkan, nama saya Farah Halida Afaf, absen 18. Perkenalkan, saya Nura Bagus dari absen 3. Dan pada hari ini kita akan membacakan hasil presentasi dari cerpen yang berjudulkan Meminta Lebih Baik Daripada Mencuri. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan isi cerpen tersebut. Meminta lebih baik dari mencari. Hari ini aku pulang kuliah lebih cepat dari biasanya, dikarenakan dosen mata kuliah di jam terakhir berhalangan masuk. Aku pun bergegas pulang. Sekitar pukul 3 aku tiba di rumah. Namun aku melihat ibu seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ternyata ibu kehilangan uang kembalian belanjaannya. Aku pun membantunya, tapi hasilnya pun nihil. Ibu pun pasrah, dan aku keluar dari rumah karena lupa ada yang harus dibeli. Di jalan Cibanek, aku bertemu adikku. Dek, kamu main di sini emang? Ibu kasih uang ke kamu. Kan kamu lagi dihukum kalau dikasih uang jajan hari ini. Tanyaku dengan muka yakin kalau dia pasti mengambil uang ibu. Oh, kakak, kalau kamu ambil uang ibu yang di atas meja ya? Kamuku. Iya kak, aku ambil uang ibu. Aku cuma 5.000 doang kok. Jawab dia dengan ketakutan. Ayo naik ke atas motor, nanti jelasin sama ibu, ucapku sembari membawanya pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung jujur dan menceritakan semuanya kepada ibu. Aku dan ibu langsung menasihatinya sebaik mungkin. Dek, ibu lebih menghargai kamu meminta ke ibu, sekalipun kamu sudah dihukum. Daripada mencuri seperti ini, kan tidak baik, kata ibu sambil mengelus rambut adikku. Dia hanya tertunduk malu melihat sumber kesalahannya yang tampak jelas dari wajahnya. Setelah dinasihati, adikku mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada ibuku dan kepada diriku, serta benar-benar berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Setelah kita membaca dan menganalisa cerpen tersebut, di dalam cerpen tersebut mengandung unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun cerita dari luar. Ada 2 contoh unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang penulis dan nilai-nilai yang ada pada cerpen. Latar belakang penulis pada cerpen ini tidak ada karena di dalam cerpen tidak ada identitas penulis. Yang kedua, nilai-nilai yang ada pada cerpen hanya ada satu, yaitu moral baik dan buruk. Yang baik yaitu mengakui kesalahannya. Nilai moral yang dapat kita ambil adalah lebih baik kita meminta izin daripada kita mencuri. Nilai sosialnya, sang penulis membantu ibu untuk mencari uangnya yang hilang. Oke, ada lagi untuk kelompok biru. Ada Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok biru. Kelompok biru nilai ekstrinsiknya lengkap dan nilai ekstrinsiknya lebih lengkap ya. Ada nilai apa aja tadi kelompok biru? Moral dan sosial. Moral dan sosial. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Saya Fatimah Zahra dari kelompok merah muda izin bertanya. Coba jelaskan kembali mengenai unsur ekstrinsik. Oke, unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita dari luar. Saya Zahra Kita dari kelompok orange ingin bertanya. Menurut kelompok Anda, apakah tema dalam cerpen itu cocok untuk pembelajaran SMP? Cocok karena di dalam cerpen tersebut mengandung persoalan keseharian yang sering kita lakukan. Oke, baiklah, karena tidak lagi ada pertanyaan, izinkan kami untuk menutup hasil diskusi kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok biru. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Bagus nggak presentasi dari kelompok biru? Bagus. Oke, ada yang mau prestasi lagi, presentasi lagi. Oke, kelompok berapa? Ungu. Oke, silakan kelompok ungu. Langsung lanjut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri selaku Ketua Kelompok Ungu. Perkenalkan, nama saya Revalu Kenal Putra Gunawan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rafai Artaditya Belikinza, absen 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Dharma Putra, absen 26. Perkenalkan, nama saya Polisi yang Direksonnya absen 12. Perkenalkan, nama saya Anissa Nisa absen 6. Perkenalkan, nama saya Jari Barisa absen 5. Perkenalkan, nama saya Kaila Wia absen 12. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi di sini pada cerpen tersebut memiliki unsur intrinsik, yaitu yang memiliki tema renungan kehidupan. Karena kan renungan kehidupan itu berpengaruh dengan tata krama, dan cerpen tersebut menjelaskan tentang lebih baik meminta daripada mencuri. Lalu tokoh-tokohnya adalah aku, ibu, dan adik. Penokohannya adalah ibu dalam cerita ini memiliki sifat yang baik hati dan juga penyabar. Lalu si adik ini memiliki sifat yang antagonis. Kenapa disebut antagonis? Karena kan dalam cerpen tersebut si adik ini mencuri uang dari si ibu ini. Lalu penokohan si aku adalah memiliki sifat yang baik hati, karena si aku ini membantu ibu untuk mencari uang, untuk mencari uang. Lalu untuk alurnya adalah termasuk alur maju, karena si adik ini dipersiapkan untuk kedepannya agar tidak mencuri. Lalu latar dari cerpen tersebut adalah berdasarkan waktu, yaitu pada pukul 3 sore. Pada pukul 15.00 atau 3 sore. Tepatnya yaitu di rumah. Lalu suasana pada cerpen tersebut adalah cemas, karena kan si ibu kehilangan duitnya. Yang terakhir ada amanat. Amanat dari cerpen tersebut adalah si ibu ini berbicara ibu lebih menghargai kamu meminta kepada ibu sekalipun sedang dihukum. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Menurut kelompok ungu di dalam cerpen yang berjudulkan Meminta lebih baik daripada mencuri. Menurut kelompok ungu, cerpen itu punya banyak unsur intrinsik. Ada apa aja unsur kelompok ungu? 1, ada tema. 2, tokoh. Kalau latar terbagi menjadi berapa? Latarnya menjadi 3. Ada Waktu, tempat, suasana. Oke. Sekarang ibu akan mempersilakan kepada peserta didik yang lain untuk bertanya. Saya Christian Suwandi dari perwakilan dari kelompok kita ingin menanyakan, adakah contoh kata lain dalam penyebutan latar waktu? Baik, pertanyaannya akan saya jawab. Jadi ada contoh lain seperti tidak hanya dari pagi hari, siang hari atau petang hari. Contohnya lain adalah hari ini, dini hari, malam ini, dan esok hari. Tadi jawaban dari ketua kelompok bahwa latar apa yang ditanyakan Christian? Latar penyebutan latar waktu. Untuk latar waktu itu ada pagi, ada siang, ada malam. Namun ternyata dalam latar waktu kita bisa juga menyebutkan tulisannya, misalkan burung berkicau. Itu bisa kita kategorikan sebagai waktu apa kira-kira? Pagi. Jadi latar waktu nggak selalu mengkirakan ada tulisan pagi, siang, sore, tapi bisa menggunakan yang namanya majas. Kalau burung berkicau, ayam berkokok pagi. Kalau jangkrik berbunyi malam. Kalau matahari bersembunyi, kalau bulan mulai datang malam. Menuju malam. Seperti itu ya. Itu disebut dengan latar waktu. Oke, beri tepuk tangan untuk Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
segar, mari kita melaksanakan ice drinking. Semua silakan berdiri. Ayo berdiri. Yang laki-laki baris dengan laki-laki dan semua yang perempuan juga. Sekarang ice drinkingnya adalah setiap orang hadap ke kanan. Hadap ke kanan. Berarti kalau Cesa di depannya Raya. Lurus, lurus. Ibu kan kanan. Nah, iya baris kayak gitu. Kelompok kita maju hadap ke sana. Nah, udah. Lalu dengan tanganmu kepangkan tanganmu seperti ibu dikepang. Nanti pijit punggung temanmu. Lalu katakan 5 kali. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Bareng-bareng ya. Kalau sudah 5 kali, gantian boleh ke temanmu. Mengerti semua? Mengerti semua? Oke, kalau gitu kita mulai 1, 2, 3. Apakah ditemukan bakat-bakat baru untuk mengejar? Ada bakat-bakat baru. Pegal-pegalan sudah hilang? Kurang, besok lagi ya pertemuan kedua. Nanti kamu sudah banyak belajar mengenai struktur, mengenai bahasa. Sekarang kita mau refleksi bersama-sama. Siapa yang mau menceritakan kamu dapat materi apa aja hari ini? Dari kelompok mana yang mau duluan? Siapa yang mau terserah boleh? Kalau siapa? Cisa mau? Dedi? Bedede? Noval? Noval mau Noval? Menurut Noval, oke silakan Noval berdiri. Tepuk tangan buat Noval. Menurut Noval apa yang kamu dapatkan hari ini di pembelajaran? Unsur ekstrinsik ada 2, oke apa aja? Oh unsurnya ada 2, oke ada unsur in sama ekstrinsik. Terima kasih Noval, tepuk tangan buat Noval. Ada lagi yang mau memberikan refleksi hari ini? Oke silakan Mas Reza. Di pembelajaran kali ini saya tahu kalau di uang itu tidak ada tulisan di pagi hari atau di malam hari. Bisa pakai kata yang lain. Oke, tepuk tangan buat Reza. Betul ya, ingat ya kata Alfa Reza tadi. Latar waktu nggak cuma ada pagi, siang, sore, malam, tapi ada juga bisa menggunakan majas. Burung ayam matahari bulan ikut bermain. Itu juga bisa disebut dengan waktu. Ada lagi yang mau memberikan refleksi mengenai hari ini? Siapa? Silakan. Miftah. Oke, tepuk tangan buat Miftah. Apa menurut Miftah hari ini? Hari ini saya lebih mengetahui lebih dalam tentang unsur ekstrinsik. Itu ada latar belakang penulis sama ada nilai-nilai. Nilai apa aja nilai-nilainya? Ada moral, pendidikan, sosial, budaya, agama. Oke, tepuk tangan buat Miftah. Oke, nanti untuk kelompok yang lain karena kita memiliki keterbatasan waktu di pertemuan berikutnya kita langsung melanjutkan presentasi untuk kelompok yang belum. Kelompok berapa aja yang belum? Kelompok hitam, kelompok oranye, kelompok Oke, kalau gitu tepuk tangan buat kita. Oke, kalau gitu habis pelajaran bahasa Indonesia kamu pelajaran siapa? Semua buku bahasa Indonesia siapkan buku
tips untuk 9 untuk pembelajaran hari ini, jangan lupa belajar di rumah, disiapkan untuk presentasi berikutnya. Selamat berkelas. Memberi salam.